ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan, penerbitan sertifikat di atas laut, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya, yang super cepat super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Pak Abraham. Iya. Ya. Oke ya. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman. Kami ini masyarakat yang peduli ya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, koalisi besar. Ini ada teman dari LBH Muhammadiyah dan saya susah menyebutkan satu persatu, tapi yang penting kalian bisa lihat di sini. Tadi kita berdiskusi sama pimpinan KPK ya, dihadiri langsung oleh Pak Fitro dan Pak Ibnu, kemudian menyusul saat terakhir Pak Ketua, Pak Setio Budi juga hadir. Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat nih, dan kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya, yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional. Karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong, praktek suap menyuap, ya, dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya. Ya. Pasal 2 kerugian negara. Oleh karena itu ini menjadi kewenangan KPK. Dan kita sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK, data-data yang kita punya cukup banyak, kita sudah kolek dalam satu sistem, sehingga begitu dibutuhkan, kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat. Tapi kami yakin juga bahwa KPK juga pasti punya data yang cukup untuk melakukan yang namanya full bucket. Karena di sini ada beberapa teman-teman, mungkin nanti yang lainnya bisa lebih menyempurnakan apa yang kita diskusikan di dalam. Yang jelas kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan ya. Penerbitan sertifikat di atas laut ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Yang super cepat super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional dan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di PIK 2. Karena ini merupakan gunung es. Saya pikir untuk sebentar itu. Hanya Aguan yang diadukan, apa ada pihak lain yang diadukan juga? Karena KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggara negara sesuai dengan undang-undang, maka selain penyelenggara negara, pihak swasta juga Aguan bisa diperiksa. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah, kabupaten,
provinsi maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Siapa saja persisnya yang diadukan PSN itu? ini di mana titik letak korupsinya? Apakah juga terhubung dengan IKN, investasi IKN yang kemudian menjadi tukar guling untuk penetapan PSN? Ya, termasuk Penguasaan itu. aset itu merupakan suatu kerugian negara dengan tidak mengikuti aturan perundangan yang berlaku, yaitu aturan yang mengatur tentang pesisir laut, dan UUD 45 itu mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya itu adalah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak bisa dikuasai oleh oknum tertentu, dikuasai untuk proyek-proyek yang tadi disebutkan oleh Pak Abraham Samad itu PIK 2. Berikut dengan penerbitan sertifikat yang super cepat itu sudah melanggar, nah, itu bisa UUD 45 yang dilanggar, konstitusi, Undang-Undang 3199 itu pasal 2, tidak hanya pasal 1 ya. Pasal 2 itu di mana itu di ayat 2-nya itu bisa tuntutannya itu bisa dilakukan tuntutan hukuman mati terhadap orang-orang yang sudah melampaui batas seperti ini. Itu seperti itu. Jadi itu harus KPK. Kenapa harus ke KPK sementara di Kejaksaan Agung sudah menerbitkan sprint lead ya, sudah ada di sana. Tapi suatu kasus itu bisa saja ditangani oleh ketiga APH, kepolisian, kejaksaan, kepolisian itu secara concurrent bersama-sama. Jadi jangan kalau di sana udah mulai sprint lead, bisa saja KPK menerbitkan sprint lead pada bidang kasus yang lain yang terkait dengan PIK 2 itu. Nah, sehingga kita yang mendorong, kita memantau terus agar ya kalau ada desakan dari masyarakat itu berbeda dengan dibiarkan. Kasus besar ini yang merugikan rakyat ini harus dipantau terus ini. Pak Saididu mungkin ada. Saya pikir yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSM, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut, yang kita persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan pengembang. 2016 Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali. Itu saya pikir jadi di KPK, kita berharap KPK udahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi confirm yang dilaporkan adalah aduan Jokowi atau ada nama lain? Kasus itu kita laporkan siapapun yang terlibat, mulai kepala desa sampai kepada presiden, ya harus diperiksa semua. Percaya nggak Pak KPK bakal memanggil aduan Pak? Berani? Makanya kita semua hadir di sini kawal. Ya. Ini ada tambahan nih. Percaya nggak? Saya enggak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mau ngasih update dulu ya soal pengaduan kami ke Barreskrim Polri pada tanggal 17 Januari yang lalu, bahwa tadi malam kami sudah bertemu dengan tim dari Barreskrim Polri di kantor PP Muhammadiyah untuk mendalami pengaduan kami. Kami sudah sampaikan secara gamblang terkait dengan siapa dalang di balik pemagaran laut dan soal HGB palsu itu.
Dan mudah-mudahan dalam waktu yang cepat Mabes Polri akan segera menetapkan ya dalam kasus pemagaran laut ini, dan sekarang sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan kunjungan kami ke KPK, kami juga tadi meminta konfirmasi kepada pimpinan KPK apakah Agwan masih berstatus tersangka dalam kasus korupsi tahun 2016. Itu yang perlu diklarifikasi karena sejauh ini kami belum mendapatkan update apakah dia statusnya tersangka atau tidak. Karena informasinya Agwan pernah dilakukan pencegahan untuk ke luar negeri. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya minta juga kepada KPK untuk segera periksa kembali mantan Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar, karena dia mengatakan bahwa PIK 2 tidak ada hubungannya dengan PIK 1. Dulu pernah diperiksa oleh KPK. Jadi sekarang terang benderang bahwa PIK 2 adalah bagian dari PIK 1. Dan kami yakin itu sangat terjadi kasus-kasus korupsi di dalamnya. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Ya, saya tambahan. Ibrani. Oke, Julius Ibrani PBI. Saya teknis saja karena pertanyaan teman-teman kan teknis. Di mana korupsinya? Sepanjang yang kami perhatikan, beberapa instansi itu tidak pernah mendapati ada proses administrasi, termasuk mendaftarkan sertifikasi lahan dan segala macamnya. Ya, dalam kasus reklamasi Jakarta itu modusnya selalu suap. Dia suap sehingga tidak perlu ada proses di PTSP, tidak perlu ada proses pemeriksaan, tiba-tiba dalam waktu 1 hari sertifikatnya jadi. Apa pengalaman KPK di perkara itu? Silakan cek dalam kasus-kasus ada pemanfaatan. Ketika terjadi sertifikasi berarti terjadi pemanfaatan. Ketika terjadi pemanfaatan, maka harus dipastikan negara mendapatkan apa. Kalau negara tidak mendapatkan apa, di situ terjadi kerugian negara. Titik sampai di situ. Ya, 2 hal itu sudah amat sangat sederhana buat KPK dan sudah amat sangat mudah untuk diusut oleh KPK. Kepada siapa? Silakan cek. Ada swasta di situ, ada Agwan dengan Agung Sedayunya di situ, ada anak perusahaannya yang setelah kita cek di sana, perusahaannya, kantor-kantornya tiba-tiba berubah jadi tempat apa dan segala macam, tidak mampu diidentifikasi. Apakah domisili hukum badan hukum yang seperti itu diperkenankan untuk mengajukan sertifikat? Saya pastikan tidak. Seseorang yang mengajukan sertifikasi lahan itu domisili hukumnya harus jelas. Harus ada pemeriksaan ini kantornya bodong, perusahaannya bodong atau tidak. Tapi setelah kami cek semua berubah, tutup, tidak ada staf dan segala macamnya. Pak Gufron sudah di lapangan. Artinya apa? Ada dugaan, tanda kutip, itu adalah badan-badan hukum yang fiktif, yang dipakai sebagai nomini. Di lapangan kami temukan juga bahwa banyak KTP warga tanpa izin digunakan sebagai nomini dari pemilik-pemilik sertifikat itu. Tanya KPK, istilah nomini ini istilah momok buat KPK. Dia adalah modus untuk mengaburkan korupsi-korupsi yang dilakukan. Jadi ini indikatornya sangat mudah lah bagi KPK untuk memeriksa itu. Dan yang paling penting, yang paling penting adalah kita bicara ini untuk siapa? Bukan untuk Said Didu, bukan untuk Abraham Samad. Masyarakat di sana semua terdampak. Nelayan yang tadinya hanya butuh 1 drum untuk melaut, sekarang butuh 3 drum karena dia harus keliling jauh. Ya, itu bahayanya juga sangat ada di depan mata. Kenapa? Tidak ada plang, tidak ada lampu. Sewaktu-waktu dia bisa menabrak dan tenggelam di laut itu. Masyarakat juga terdampak. Kenapa? Wilayah yang dipagari tentu tidak bisa diambil ikannya. Pagar menggunakan plastik, triplek HPL segala macam, tentu itu merusak lingkungan. Jadi ini multidimensional. Saya pikir 1 PIK 2 itu ditangani, maka multidimensi yang bisa diberesi oleh negara ini. Makanya ini bukan soal 1-2 orang, ini soal masyarakat, ini soal negara. Jadi kalau Kejaksaan Agung telah menerbitkan penyelidikan, KPK bisa berkoordinasi. KPK bisa mensupervisi apa yang dikerjakan Kejaksaan Agung, dan bahkan apabila dia tidak berjalan, bisa mengambil alih agar berjalan. Kasusnya apa? Banyak sekali contohnya. Dan kami akan monitor, berjalan atau tidak berjalan, kami akan pasang badan untuk terus bersuara di publik. Gitu. Hari Jumat ya dia? Hari Jumat. Tadi Pak Said Didu sempat menyebut soal Pak Jokowi. Mohon bisa dijelaskan bagaimana soal pembuktiannya. Tadi kan Pak Said Didu gampang, cek Ibu Iriana pernah ke desa Kohot nggak? Cek itu gampang. Ketika dia di desa Kohot, Ketua, siapa yang Pak fasilitasi? Fitro, Itu gampang. Sama Pak Ibnu. Ya, ini Jumat Adinda ya, Jumat. Ini Jumat berkah.
Jumat berkah, dulu Jumat keramat. Berkah bagi pelaku, keramat bagi Aguan dan Jokowi. Ini keramat buat Aguan. Oke, makasih. Thank you.